sudah jelas. Kita tidak mau dibohongin lagi. Cukup. 2014, 2019 kita dibohongin. 2024 kita akan mengadakan perlawanan habis-habisan. Siapapun lawannya, mau itu aparatur pemerintah, mau itu presiden sekalipun, kita akan lawan. Demi Allah, pala jadi kaki, kaki jadi pala, buat kemerdekaan bangsa dan negara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemungutan suara telah usai, proses penghitungan suara telah dimulai. Berdasarkan hitung cepat, pemilihan presiden dan wakil presiden hanya akan berlangsung satu putaran. Namun berbagai indikasi kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara kini beredar luas di media sosial. Berbagai elemen masyarakat menyebut kecurangan di pemilu 2024 telah terencana dan dilakukan secara masif jauh sebelum hari pencoblosan. Suara rakyat seakan dibeli dengan cara intimidasi, guyuran bantuan sosial, hingga kenaikan gaji. Benarkah pemilu kita telah ternodai dengan keculasan ambisi politik pribadi? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di berbagai daerah pemilu tahun 2024 ini ditemukan beberapa potensi kecurangan sehingga banyak masyarakat yang kecewa, banyak masyarakat yang protes dengan hal ini. Sehingga sampai saat ini walaupun Prabowo Gibran Raka Buming Raka memiliki suara yang paling tinggi di pemilu tahun 2024 ini, akan tetapi belum tentu juga mereka dapatkan satu putaran. Dari hasil perhitungan sementara, kun itu menandakan atau memberikan data bahwa Prabowo Gibran dipastikan satu putaran. Dan oleh karena problem dan juga masalah di beberapa daerah yang terjadi di masyarakat, ya, pengaduan atas masyarakat dan juga video-video yang beredar tentang pelanggaran di dalam pemilu, maka belum tentu itu dipastikan Prabowo Gibran bisa lolos menjadi satu putaran. Nah, kita lihat sekarang teman-teman bahwa masyarakat ada aksi demo di KPU, ya. Kita lihat apa yang terjadi di KPU yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka menolak dengan keras, ya, tentang kecurangan itu, ya, karena siapa saja sih yang menjadi presiden itu tidak masalah, baik itu paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3, itu tidak akan masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya kalau salah satu paslon menang oleh karena ada hal-hal yang janggal, ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan itulah kenapa masyarakat memprotes hal itu, sehingga masyarakat melakukan satu aksi demo di depan KPU. Kita lihat teman-teman, ya, demo di KPU, masa tolak pemilu curang hingga ancam aksi lebih besar. Nah, masa aksi yang mengatasnamakan kelompok masyarakat sipil peduli demokrasi dan pemilu melakukan demonstrasi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jakarta Pusat Jumat 16 Februari 2024. Ini terjadi kemarin teman-teman, ada aksi massa yang mengatasnamakan kelompok masyarakat sipil yang peduli demokrasi. Mereka menolak dengan pemilu, ya, tolak pemilu curang katanya. Oke. Mereka menganggap pemilu 2024 syarat akan kecurangan. Ya, mereka menganggap pemilu 2024 syarat akan kecurangan. Masa aksi membawa poster-poster yang bertuliskan "Tangkap dan Adili Jokowi". Ya, selain itu masa juga membawa poster bertuliskan "Sindikat Jokowi di balik pemilu curang, usut tuntas sindikat Jokowi hingga tolak pemilu curang". Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia Fris Alorboy menuding Presiden Jokowi melakukan kecurangan secara masif, terstruktur dan sistematis dalam pemilu 2024. Nah, masyarakat bangkit melawan KPU, masyarakat bangkit melawan demokrasi yang rusak dibuat rezim Jokowi.
Jadi ini hanya pemanasan, kata dia di depan gedung KPU pada Jumat 16 Februari 2024. Nah, mereka mengatakan teman-teman bahwa ini hanyalah pemanasan, dan ketika pemerintah tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka, maka mereka membuat massa yang lebih banyak lagi. Menurut dia, aksinya itu tak akan berhenti sampai di sini. Dia mengatakan akan mengajak mahasiswa untuk turun bersamanya ke jalan. Hari ini kami akan rapat susun lagi, rakyat dan mahasiswa berkumpul untuk demo di sini. Bukan di sini aja, ya mungkin di beberapa tempat, katanya. Nah, dari pantauan Tempo, demonstrasi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat tampak ditutup sepanjang berlangsungnya demonstrasi dan dibuka kembali sekitar pukul 17.30 WIB. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan menerima banyak laporan yang mempertanyakan hasil penghitungan suara sementara antara formulir C hasil pemilu atau plano dan tampilan perolehan suara di Sirekap. Nah, teman-teman, ternyata bahwa KPU, ya selaku Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa menerima banyak aduan dari masyarakat tentang laporan mempertanyakan hasil penghitungan suara sementara, ya ada perbedaan antara formulir C hasil pemilu atau plano dan tampilan perolehan suara di Sirekap. Itu yang dipertanyakan masyarakat, yang diadukan masyarakat kepada Ketua KPU, ya di KPU, supaya ini bisa diperbaiki. Ya, banyak sekali kiriman melalui WhatsApp kepada kami maupun unggahan di media sosial, terutama tentang perbedaan antara formulir C hasil dan hasil Sirekap, kata Hasyim kepada wartawan di media center KPU Kamis 15 Februari 2024. Hasyim menjelaskan dari tempat pemungutan suara atau TPS hasil penghitungan suara itu yang difoto petugas KPPS. Foto itu menggunakan fitur Sirekap dan diunggah melalui aplikasi tersebut. Ada sistem konversi membaca formulir tersebut dan secara otomatis memunculkan angka hitungannya, tutur Hasyim. Nah, teman-teman, itu yang dilakukan oleh masyarakat tentang ya penolakan pemilu curang ini, dan ada aksi yang lebih banyak lagi yang dilakukan oleh kelompok ini, teman-teman, yang mengatasnamakan kelompok masyarakat sipil peduli demokrasi. Nah, teman-teman, kita tetap memantau hal ini, ya, karena kita juga sebagai warga negara yang baik menjaga demokrasi yang ada di Indonesia. Tentu apa yang benar kita tetap dukung dan apa yang tidak benar kita lawan. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang harus kita lakukan, tindakan yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai warga negara yang baik. Nah, kita tetap menjaga keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menjaga demokrasi yang ada di Indonesia. Dan kalau ada para oknum-oknum yang merusak demokrasi, tentu kita masyarakat tidak tinggal diam. Oke, teman-teman, berikan komentar Anda. Bagaimana pendapat Anda dengan kejadian pemilu yang seperti ini? Apakah juga di daerah Anda terdapat hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak?